Oke, selamat malam teman-teman. Balik lagi di video YouTube gua yang setelah sekian lama nih. Sebenarnya gua udah buat video tuh udah tentang vlog gue, tentang keseharian gue, tapi gue tuh sempet buat video tentang vape. Itu tuh sempet pecah banget dan cuman bisa di platform ini aja, di YouTube. Soalnya di Instagram, di TikTok juga nggak bisa gue buat video tentang ini. Jadi gue udah lama buat video tentang vape. Jadi gimana kalau kita buat lagi tentang video tentang vape, gimana? Jadi gue tuh sebenarnya mau ngenalin satu produk baru ya. Jadi teman-teman juga harus, ya gue mau ngenalin aja sih sebenarnya. Sebenarnya ini produk ada yang versi biasanya, tapi ini versi yang barunya. Apa itu? Adalah ini, kita langsung nggak usah lama-lama aja ya kan. Adalah Centaurus E40 Ultra. Dan ini sebenarnya yang versi kemarin ya, dia itu cuman Centaurus E40 dan belum ada layarnya seperti ini. Nah, jadi sekarang ini Lost Vape ngeluarin Centaurus yang E40 Ultra yang udah ada digital screen seperti ini. Jadi di sini kita lihat aja keterangannya. Tuh ada 45 watt, terus bisa E+ cartridge yang sekarang cartridge-nya itu ngisinya tuh dari samping. Dulu tuh dari sampingnya tuh samping sini gitu loh, bukan dari samping sininya. Dulu aneh lah pokoknya. Terus baterainya juga gede ya, 1500 built-in baterai. Terus screennya tuh 1,3 inci. 1,3 inch display. Nah, terus ada mode eco dan boost. Oke. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja produknya. Sebenarnya udah gue pakai sih. Ini produknya guys. Asik, keren banget kan. Nah, jadi E40 ini sebenarnya udah keluar tuh sebelum ini adalah versi semi mekanya. Jadi semi mekanya itu adalah sistem yang putar di sini. Sorry ya kalau gue agak awam menjelaskannya. Gue tuh udah lama nggak nge-vape, tapi ya setahun terakhir ini gue nge-vape lagi. Tapi gue buatin video untuk teman-teman. Gue mau apa ya? Mau naikin lagi introduction gue tentang vape, apa aja yang baru, update-nya seperti apa, yang gue pakai apa gitu. Nah, jadi balik lagi, dulu itu dia modelnya nggak leather gini, ini semi leather ya, semi sintetik gitu lah, semi leather gitu tuh. Bisa kalian lihat lah, itulah ceritanya ya. Jadi sekarang dia ngeluarin yang semi leather, udah bagus banget tuh. Bahannya bukan yang kayak gini semua. Kemarin kan E40 dia bahannya yang metal gini aja nih, seluruhnya metal. Sekarang udah ada tekstur kayak leather gitulah. Depan belakang. Jadi dia maksimal sampai berapa ya? Bentar, gue tuh lupa. Oh, maksimal 45 watt guys. Tuh max powernya 45 watt. Ini udah nggak bisa lagi dia. Ini apa ini? Nah, max powernya di 45 watt. Nah, gitu guys. Nah, jadi gue tuh sebenarnya udah punya yang Centaurus yang E40 biasa. Tuh kemarin sempat kejadian, jadi pas gua konser kemarin, ini vlognya belum keluar, harusnya udah keluar sih setelah ini. Vlog kemarin pot gua tuh sebenarnya kemarin disita sama IO, yang pada akhirnya gua kasih aja lah, gua kasih aja. Emang udah kebanting-banting sih, jadi gua langsung ambil yang versi ininya, versi terbarunya. Jadi gua sekarang pakai yang apa namanya, Freebase. Pakai ini dia dikit gua. Lah, kalian pasti tahu merek ini yang udah legend. Nah, jadi dia cartridge-nya tuh ngisinya dari samping sini. Tuh, kemarin tuh dari sini, guys. Kemarin tuh dari nih, ini dari sini. Dibukanya tuh dari sini. Jadi ngisinya tuh begini, aneh gitu. Jadi fullnya tuh aneh. Nah, sekarang ngisinya tuh dari samping, tuh, dari sini dia. Nih dia pengisiannya. Ini kalian buka, isi biasa. Untuk flavor sih ya kita tahu lah ya, ciri khas Blue Nanarila ini seperti apa. Yang udah tahu tuh dia cheese sama gue lupa lagi. Sama blueberry cheese itu sebenarnya nendang banget sih. Tapi beda ya. Pot sama mod tuh beda. Kalau pot itu tidak bisa ngeluarin seluruh rasa yang ada di liquid, apalagi yang udah 2 sampai 3 layer tuh pasti nggak akan keluar rasanya. Tapi overall sih gue percaya dari Lost Vape, karena dari dulu gue produknya Lost Vape semenjak di Jakarta, terus di Batam yang kemarin gue pertama kali video itu di YouTube gue.
Gue emang dari dulu percaya lost vape. Dari dulu sih. Dari gue main DNA segala macem tuh lost vape terus. Oke, gue udah isi liquidnya, gue udah pakai juga sih sebenarnya. Untuk firing sih bisa dipencet tombol atau langsung isep bisa. Nih. Untuk cloud tebal, padat, dan dia udah ada pengaman untuk misalnya kalau dia lebih dari 10 detik dia akan cut off. Dia nggak bisa lewat dari 10 detik. Dia akan 10 detik tuh cut off sendiri, menjaga untuk firingnya tidak terbakar gitu loh. Atau lagi biasanya sering kepencet atau lagi di kantong kepencet, dia lebih dari 10 detik dia cut off, langsung nggak nge-puff lagi. Pakai di 45 watt. Gue lagi pakai mode eco nih. Nah, perbedaan mode eco dan boost itu adalah mode eco itu dia menjaga kestabilan dari pembakaran wattnya. Dia kan ada dual coil ya. Bukan dual coil, 2 kawat kalau nggak salah di buku petunjuknya itu. Jadi dia di mode eco-nya tuh dia ganti-gantian. Dua kawat ini ganti-gantian. Ini nanti dari sistem dia sendiri dia gantian ke sini, ganti lagi ke sini dan menjaga baterainya biar awet. Nah, kalau yang mode boost, nih boost tuh yang kayak gini. Kalau mau ganti modenya tinggal pencet 3 kali aja guys. Tuh, enggak. Nah, tuh ada pilih-pilihannya. Jadi pilihannya tuh ada puffnya udah berapa kali kita nge-puff, terus ada boost, eco, dan lock. Locknya itu ya biasa untuk ngelock ininya, lock wattnya. Dan ini ada version, gua nggak ngerti deh versionnya apa bisa diupdate apa enggak, gua nggak tahu. Entah versionnya tulisannya version 1 tuh. Nah, terus sama exit. Nah, jadi kita kalau mode eco tadi udah, kita mode boost. Nah, ini mode boostnya. Boost itu adalah lama juga video gue. Boost itu yang gue baca dari buku petunjuk di kotaknya tadi ya. Ya kan ada yang tadi gue bilang 2 kawat. Boost itu dia langsung nyamber dua-duanya, langsung hidup dua-duanya kawatnya. Dan pasti baterai akan lebih cepat habis. Tapi selama kemarin sih gue baru pakai mode eco. Kemarin gue boost terus dari gue beli 2 hari yang lalu. Awet-awet aja sih, mungkin karena masih baru ya. Kita yang mode boostnya coba ya. Untuk perbandingan eco sama boostnya sebenarnya tipis banget sebenarnya, tipis banget. Boostnya itu lebih anget pasti, lebih anget dikit di mulut, terus sedikit lebih keluar aja rasanya. Bedanya dikit aja sih guys. Kalau sih gue sih mending pakai mode boost sih menurut gue, karena eco sama boost menurut gue beda tipis. Dan kalau gue pakai mode boost masih bisa pakai seharian. Gue pakai seharian tuh kerja sampai malam itu masih bertahan di 40% biasanya. Masih kuat-kuat aja. Di 45 watt gue pakai. Enggak lah, 45 watt anjir gede banget. Gue biasa 40 watt. 40 watt aja. Tuh, untuk cloud tebel banget. Tuh di boost tuh agak lebih sakit sebenarnya. Throat hitnya lumayan berasa di boost sebenarnya. Kalau kalian yang biasa perokok, yang udah tidak ngerokok lagi, apalagi perokok yang kemarin perokok yang berat, yang bukan kayak Sampurna ya, yang kayak Marlboro atau rokok filter segala macam, itu cocoknya di boost sebenarnya. Tergantung liquid ya. Kalau gue pakai Bananarilla yang 6 mg. Nah, tergantung liquid dan tergantung kalian pakai eco atau boost, sebenarnya beda-beda tipis aja sih sebenarnya. Nah ya, di boost tuh lebih throat hitnya lebih kena gitu, lebih serak. Oke, terus dia ada untuk pengaturan untuk air hole-nya. Jadi kalian mau sempitin atau kalian mau lebarin, nah itu tergantung dari ohm yang kalian pakai. Ohm ya, OHM, bukan bukan om. OHM yang kalian pakai. Contoh gue pakai kan Freebase 0,3. Nah kalau kalian pakai yang Saltnik, nah itu kan bisa kalian kecilin, mungkin biar lebih berasa sedikit. Tapi gue lebih suka yang air hole-nya tuh langsung lebar aja gitu. Boost tuh coba ya gue bandingin lagi sama eco ya. Nah ini gue pakai mode eco 40 watt.
masih lebih sedikit agak santai, tapi berasa juga throat hitnya. Cuman di mode boost dia lebih tadi gue bilang perbandingannya dikit banget. Sebenarnya hampir-hampir mirip, cuman ya kalau bisa dimaksimalin kenapa nggak dimaksimalin aja gitu kan? Oke. Jadi overall gue puas banget pakai ini. Dari sebelum yang masih semi mecha, yang masih diputer aja, itu gue udah puas. Apalagi yang udah versi digital. Kelemahan yang versi semi mecha adalah ya lu nggak tahu kapasitas baterai lu. Dia cuman ada lampu indikator. Lampunya kalau nggak salah ya, lampu biru, hijau, sama merah. Nah itu kalian tahu udah pasti perbandingannya kan. Hijau udah pasti full, biru udah pasti medium, udah mau ke low sekitar 50%-an, merah udah low bed. Nah jadi overall sih di gue pakai Centaurus ini emang gue udah underrated banget sih, udah bener-bener pas lah untuk kalian yang hanya untuk ya sekedar vapers, bukan yang bener-bener ngejar cloud, ngejar rasa banget. Itu beda, itu kalian harus pakai mod, harus pakai bener-bener RDA, terus pakai coil yang alien lah segala macem lah. Itu beda konsep ya. Ini untuk vapers yang bener-bener hanya untuk ya menggantikan rokok kayak gue udah beralih lagi ke vape dari awal tahun kemarin. Sebenarnya sebelum ini sih, sebelum dari November kalau nggak salah. Jadi gue udah beralih ke vape lagi. Oke teman-teman, thank you, sekian dari review gue tentang Lost Vape Centaurus E40 Ultra. Oh ya gue lupa di harga. Harga ini beda tipis sama E40 yang biasa. Kalau nggak salah kemarin itu di E40 biasa tuh 280-an, tergantung daerah ya. Di kota gue, di kota Batam itu sekitar 280. Untuk Centaurus E40 Ultra tuh di harga 320.000. Jadi beda tipis guys. Kalau gua sih mending pakai versi digitalnya, karena nggak tahu ya, menurut gua dari perbandingan E40 biasa sama Ultra kayaknya lebih enak ini. Apa karena baru ya? Gue juga nggak tahu. Menurut gua powernya lebih kencang ini. Dan juga kita bisa lihat indikator baterainya tuh di sini. Terus ada berapa puff yang udah pernah kita gunakan. Terus ada ohmnya. Nah, kelihatan di sini ohmnya. 40 wattnya juga udah kelihatan gitu. Walaupun di semi mecha kelihatan juga wattnya. Oke, sekian review dari gue. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sekian review dari Lost Vape Centaurus E40 Ultra.